pasti kalian sudah familiar dengan kata sapaan Annyeonghaseyo tadi ya. Ini tentunya karena sejak beberapa tahun terakhir Indonesia dilanda demam Korea melalui Korean Wave. Nah, kalau kita bicara soal Korean Wave, pasti tidak jauh-jauh dari Korean Pop atau K-pop yang melahirkan boy band dan girl band kelas dunia, serta Korean drama atau K-drama yang menyajikan drama yang mengharukan dan juga menyayat hati. Nah, pemirsa, kali ini saya berada di Trans Studio Mall Cibubur, di mana akan segera berlangsung konser Korean Wave 2022 yang menghadirkan boy band asal Korea Selatan, NCT Dream. Yuk ikuti saya melihat keseruan acaranya. Lagunya enak-enak, terus isi listening juga. Kalau alasan spesifik, kalau boleh tahu kenapa? Ya, karena menghibur juga kan mereka. Terus lagu-lagunya juga enak-enak. Mereka juga lucu-lucu. Album Like Stick, terus Photocard, kayak ya. Kalau makanan Korea suka? Suka banget. Ya, tteokbokki. Tteokbokki, ramyeon. Tanya dong, kenapa sih suka Korea? Karena ganteng. Ganteng. Mereka tuh motivasi. Iya, mereka itu kasih semangat mau moodmaker virtual doang, tapi mereka selalu ada buat kita. Kayak ramyeon, jjajangmyeon, tteokbokki. Nah, kita sudah lihat bersama-sama kemeriahan acara konser NCT Dream. Seru banget ya. Dan ternyata fans K-pop mereka nggak cuma tertarik sama idolanya, tapi mereka juga mengkonsumsi makanan dan produk khas Korea Selatan. Seperti kalau makanan, mereka suka jjajangmyeon, ramyeon, tteokbokki, dan sebagainya. Mereka juga suka beli merchandise atau album dari boy band dan girl band favoritnya. Ya, kalau tadi kita sudah mengetahui bahwa demam Korea nggak hanya sekedar kegemaran terhadap penyanyinya, sekarang terbukti bahwa semakin lama semakin banyak restoran yang menjual makanan khas Korea Selatan, baik yang dimiliki oleh orang Indonesia atau lokal maupun yang dimiliki langsung oleh orang Korsel. Tidak hanya restoran, ada pula berbagai supermarket asal Korea Selatan, bank, hingga perusahaan otomotif dari Korea Selatan yang juga mulai masif di Indonesia. Sebagai contoh, sekarang saya berada di salah satu supermarket daerah Jakarta Selatan yang menjual makanan dan juga camilan yang diimpor langsung dari Korea Selatan, seperti yang ada di sebelah saya ini. Nah, selain itu, kita tidak hanya impor bahan makanan dari Korea Selatan, tapi kita juga impor jasa artisnya, seperti makanan dan juga bahan makanan yang sedang saya pegang ini. Mereka menjadikan aktor sekaligus penyanyi asal Korea Selatan sebagai brand ambasadornya. Masa kita mau masak saja harus kenalan dulu sama Choi Siwon? Tidak hanya urusan dapur, urusan kosmetik hingga skincare, juga banyak loh artis Korea Selatan yang menjadi brand ambassador dari merek kosmetik ataupun skincare brand lokal. Terlebih, kosmetik asal Korea Selatan juga menjamur di e-commerce. Segitu menjualnya Korea di mata Indonesia ya. Semangat Indonesia untuk terus mendorong ekosistem kendaraan listrik di tanah air juga tidak luput dari penyertaan Korea Selatan. Beberapa EV asal Korea Selatan juga turut mewarnai pangsa pasar mobil listrik di tanah air, seperti Hyundai, Kia, dan juga Modern Tech. Kehadiran kendaraan listrik ini pun sejalan dengan target pemerintah agar jutaan kendaraan listrik dapat mengaspal di Indonesia pada tahun 2035. PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation menargetkan penggunaan mobil listrik dalam negeri akan mencapai 500.000 hingga 600.000 unit pada 2035. Sementara, pengguna motor listrik diprediksi akan mencapai 3,2 juta hingga 3,8 juta unit pada 2035. Kalau dulu eranya investor bank asal Malaysia, Jepang maupun China ke Indonesia, sekarang investor asal Korea Selatan juga mulai unjuk gigi dan menjadi pesaing ketat dalam sektor perbankan nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, satu persatu bank asal Korsel mulai akuisisi bank di tanah air.
Seperti pada tahun 2014, Wuri Bank Korea melalui anak usahanya PT Wuri Bank Indonesia melakukan merger atau penggabungan usaha dengan PT Bank Himpunan Saudara 1906. Surviving entity dari aksi korporasi ini menjadi PT Bank Wuri Saudara Indonesia 1906 Tbk. Kemudian ada juga PT Bank Dinar Tbk yang diakuisisi oleh grup keuangan besar asal Korea Selatan yakni Apro Financial. Selain mengambil alih Bank Dinar, Apro Financial juga mencaplok PT Bank Andara. Pada akhirnya, kedua bank hasil penggabungan ini menjadi PT Bank Oke Indonesia Tbk. Cara terkait akuisisi ini juga, jangan lupakan PT Bank Bukopin Tbk yang kini sudah menjadi PT Bank KB Bukopin Tbk. Bank yang sebelumnya dikuasai oleh grup Bosowa, kini digenggam oleh grup Kukmin Bank asal Korea Selatan. Selain sejumlah bank tersebut, ternyata juga banyak bank nasional yang kini dikuasai oleh investor asal Korea Selatan. Nah, selain perbankan, sebetulnya banyak juga loh investor asal Korea Selatan yang masuk ke industri pasar modal, asuransi, dan perusahaan multi-finance. Jadi, kalau digabung dengan perbankan, tentunya jumlah perusahaan jasa keuangan yang dikendalikan Korea Selatan di sini cukup banyak dan nilai investasi yang digelontorkan juga cukup jumbo. Lalu sebetulnya, apa saja penyebab banyak perusahaan keuangan Korea Selatan melakukan ekspansi di Indonesia? Bisa jadi karena kebutuhan konsumsi brand atau jasa asal Korea Selatan yang meningkat di Indonesia, yang menjadikan berbagai korporasi, sumber daya manusia, hingga ekosistem asal Korsel yang berbondong-bondong migrasi ke Indonesia. Atau bisa pula karena memang efek pasar Indonesia masih menarik, tingkat literasi dan penetrasi masyarakat kita ke produk keuangan yang masih rendah. Di sisi lain, pastinya demam Korea merupakan hal yang menarik bagi perusahaan keuangan berburu nasabah atau konsumen di Indonesia. Hubungan dagang antara Indonesia dan Korea Selatan yang cukup erat yang nampak dari tren ekspor dan impor kita. Nampak jelas bahwa tren impor Indonesia dengan Korea Selatan yang dari rentang waktu 2019 hingga Agustus yang lalu ini terus melaju. Sementara tren ekspor kita dengan Korea Selatan yang justru terpantau volatile naik turun. Nah, inikah bukti bahwa Indonesia memang kecanduan impor barang-barang dan jasa dari Korea Selatan? Karena kembali lagi, seperti yang saya sampaikan tadi, masyarakat kita ini memang tengah dilanda demam Korean Wave. Lalu, seberapa jauh sepak terjang Korean Wave melanda berbagai industri di Indonesia? Dan seberapa tangguhkah SDM hingga brand lokal kita mampu bersaing hingga bertahan di tengah terjangan Korean Wave ini? Dan paling utama, sampai kapan masyarakat Indonesia dilanda demam Korea Selatan? Nah, pastinya kita juga berharap bahwa demam Korea yang tengah melanda Indonesia ini dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, aliran dana investasi, hingga hubungan harmonis antara Indonesia dengan Korea Selatan. Jadi tidak hanya satu arah ke Korea Selatan, tapi juga memberikan benefit yang lebih kepada Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya, ke depannya Indonesia bisa juga nggak ya untuk menciptakan Indonesian Wave ke negara lainnya? Harapannya sih hal tersebut dapat berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan devisa di Indonesia. Ya bisa dong Indonesia belajar gitu dari Korea Selatan bagaimana cara menciptakan Korean Wave yang mendunia. Demikian dari Jakarta, Shania Latas dan juru kamera yang bertugas, Ajat, Ari, dan Rian, tim liputan CNBC Indonesia.